Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudono Witanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar tentang API atau Application Programming Interface. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah harapannya kita bisa paham dan mengerti apa itu API, bagaimana cara menggunakannya, serta benefitnya apa sih kalau kita menggunakan API itu. Sebelum kita menuju ke materi utama, pada dasarnya kita biasanya selalu menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kehidupan kita ya, seperti e-commerce, Amazon, Tokopedia, atau aplikasi hiburan seperti YouTube, Spotify, Joox, dan yang lainnya. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut tentunya menampilkan suatu data, entah itu gambar, video, audio, atau teks. Eh, Pernah kepikiran nggak sih dari mana asal data-data yang ditampilkan pada aplikasi-aplikasi ini? Apakah datanya itu ada di aplikasinya atau datanya itu disimpan di webnya atau jangan-jangan datanya itu ada di tempat lain? Nah, kalau datanya ini ada di tempat lain, gimana caranya aplikasinya itu bisa menampilkan data itu? Nah, pada konteks pengembangan suatu aplikasi atau software, kita biasanya dikenalkan oleh dua istilah yang sering kita dengar mungkin ya. Satu front end, dua back end. Jadi, kalau kita bikin suatu aplikasi, sistem atau software, front end adalah bagian yang dilihat oleh user. Jadi ketika kita menggunakan suatu aplikasi, bagaimana UI-nya, bagaimana UX-nya, sesuatu yang kita lihat di komputer kita atau di smartphone kita itu adalah bagian front end. Nah, bagian yang nggak terlihat, bagian pemrosesan data, kemudian pengolahan data, itu adalah bagian back end, bagian yang nggak terlihat. Nah, gimana caranya back end sama front end ini berkomunikasi? Karena biasanya front end dan back end ini dikembangkan pada project yang berbeda, atau istilah gampangnya adalah front end sama back end ini file yang berbeda. Nah, gimana caranya data yang ada di back end bisa dibaca oleh front end? Gimana caranya back end ini ngirimin data ke front end? Nah, API adalah solusinya. Jadi, kepanjangan API ini yaitu Application Programming Interface. Kalau di analogikan atau istilah mudahnya adalah jembatan. API ini suatu jembatan bagi front end untuk nyambung ke back end atau bagi back end untuk mengirimkan data ke front end. Jembatannya adalah suatu sistem ya yang bernama API. Kalau bisa kita analogikan, API itu kayak semacam restoran atau pelayan. Sorry, bukan restoran. Jadi API itu sama kayak pelayan ya analoginya. Pelayan itu kan ketika ada customer, dia nanya mau pesan apa. Kemudian si customer jawab, oh aku mau pesan nasi goreng. Nah, si pelayan ini menyampaikan pesanan customer ke dapur, sehingga para koki di dapur ini bisa memasak sesuai pesanan dari customer. Jadi customer request ke waiters, waiters menyampaikan ke dapur, ke koki. Setelah masakannya selesai, koki menyerahkan masakannya ke waiters, kemudian waiters mengantarkan masakannya ke customer, sehingga customer dapat menikmati masakannya. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita mengakses suatu aplikasi atau suatu website, kita melakukan request ke aplikasi tersebut. Misal kita buka Instagram nih, kita buka beranda atau kita buka timeline ya, kan ada muncul gambar tuh. Nah, pada saat sepersekian detik sebelum gambar itu muncul, aplikasi Instagram ini melakukan request ke API, request API ke server atau ke backend. Aku mau nampilin gambar nih untuk userku. Kamu bisa kasih gambar nggak? Nah, API ini kemudian backend yang respon, oh iya ini aku bisa nampilkan gambarnya. Gambarnya diserahin ke API, kemudian
API mengantarkan data gambar ini ke aplikasi Instagramnya, sehingga Instagram bisa membuka atau menampilkan gambar itu. Nah, semisal kita mau melihat kolom komentar, kita klik kolom komentarnya, loading sebentar, kemudian muncul komentarnya. Itu juga aplikasi Instagram sedang melakukan request ke server melalui API. Oleh karena itu, biasanya kan kalau internet kita agak lambat, ada loadingnya ya. Nah, loading ini biasanya fase API nge-request ke server atau ke backend. Aku minta komentar dong, aku minta data komentar untuk ditampilin. Servernya merespon, responnya dikasihkan ke API datanya, kemudian API nyerahin datanya itu ke front end atau ke Instagramnya sehingga komentarnya bisa dibuka. Nah, kalau kita bisa kasih contoh lagi adalah di sini ada weather app, jadi aplikasi untuk menampilkan data, aplikasi untuk menampilkan data cuaca, kemudian login menggunakan Google API. Biasanya kalau kita login kan ada pilihan login using Google account. Nah, itu biasanya pasti melakukan request API ke servernya Google. Kemudian Twitter shows tweets using its API. Jadi Twitter menampilkan data tweetnya itu juga dari request API. Jadi aplikasi-aplikasi ini, apalagi aplikasi yang sudah sangat besar seperti Instagram, Twitter, aplikasi punyanya Google kayak Google Maps, kemudian ada YouTube, itu tidak menyimpan datanya sendiri. Jadi datanya disimpan di tempat lain, di server lain, kemudian aplikasinya atau web app-nya melakukan request API ke backend, sehingga backend bisa menampilkan data sesuai yang di requestkan. Nah, bagaimana sih cara API ini bekerja? Kurang lebih sederhananya sama seperti cara kerja seorang waiters tadi. Jadi ketika ada suatu konsumen datang, dia menanyakan suatu makanan, ada makanan apa hari ini, ada menu spesial apa hari ini, kemudian waiters menyerahkan daftar menunya dibaca oleh customer, kemudian customer melakukan pesan, request makanan. Setelah itu waiters ke dapur untuk menyerahkan pesanannya supaya bisa dimasak oleh koki. Setelah pesanannya selesai, makanannya diantar ke customer. Kurang lebih secara garis besar cara kerja API sama. Jadi dari API consumer ini aplikasi-aplikasi yang kita pakai, Instagram, Twitter, YouTube, itu API consumer, sistem-sistem yang kita pakai. Kemudian ada datanya tentunya dilewatkan melalui internet ya, public internet. Kemudian ada API di sini di tengah-tengah. API ini yang menjembatani antara API consumer atau sistem aplikasinya ke web server dan ke database. Jadi API ini nanya atau aplikasinya nanya ke API, request ke API, API meneruskan requestnya ke web mengelola requestnya. Ternyata API consumer ini perlu foto sama perlu kolom komentar. Nah, web server nyari datanya ke database. Dia perlu foto gambar gunung sama kolom komentarnya, dicari di database. Setelah dicari di database, datanya dikumpulkan, diserahkan ke API. Setelah itu API menyerahkan datanya ke API consumer, sehingga aplikasi-aplikasi ini bisa menampilkan data foto dan komentarnya. The server sends back a response often in JSON format. Jadi JSON format ini suatu objek ya. Biasanya datanya dibungkus dalam suatu objek untuk dikirimkan melalui API. Nah, sebelum kita ke Q&A, saya ingin menunjukkan cara untuk menggunakan API ya. Jadi saya sudah init satu project untuk mempersingkat durasi. Jadi project ini project sederhana. Kita ada suatu fetch request namanya kalau kita melakukan request ke API ya. Jadi ini menggunakan JavaScript. Kalau kita menggunakan JavaScript kemudian ingin melakukan request ke suatu API, kita bisa pakai fetch. Jadi fetch ini bawaan dari JavaScript. Kita nggak usah install library yang lain, cukup pakai fetch ini sudah bisa.
Keuntungannya kita menggunakan API apa? Kita tidak perlu memiliki datanya. Jadi kalau kita pengen data, kita nggak usah memiliki datanya. Misal di konteks contoh ini ya, saya pengen nampilin gambar anjing nih, doc image. Jadi di project saya di sini tidak ada gambar anjing sama sekali kalau kita lihat. Nah, di folder public node modules nggak ada tentunya, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Kemudian public ini biasanya isinya gambar, di sini juga nggak ada, API ini juga nggak ada, di project ini nggak ada gambarnya. Gimana caranya kita nampilin gambar anjing padahal kita nggak punya gambarnya nih di projectnya? Kita bisa pakai API. Kita fetch request ke API. Ini adalah endpointnya. Biasanya kalau kita melakukan request ke API, kita akan familiar dengan yang namanya endpoint. Jadi endpoint ini adalah tempat di mana kita merequest API. Jadi datanya di retrieve dari sini. Oke, setelah kita fetch request, kita simpan datanya di doc data. Kemudian dari doc data ini kita tampilkan gambarnya. Ini HTML biasa ya. Jadi proses fetch request-nya atau request ke API-nya adalah di fungsi fetch new doc image ini. Oke, kita bisa cek hasilnya di browser. Nah, kalau kita klik new doc image, dia akan request lagi ke API endpoint tadi untuk menampilkan gambar baru. Nah, salah satu benefit lagi ketika kita menggunakan API adalah kita bisa mengakses beberapa fungsionalitas-fungsionalitas, atau kalau kita pengen sesuatu yang sedikit keren gitu ya. Saya sudah menambahkan satu contoh lagi, satu demo lagi, yaitu doc image classifier. Jadi di sini sekali lagi saya tidak ngoding dari awal untuk docs image classifier ini. Saya hanya menggunakan API dari ml5.js. Kalau kita cek di source code-nya, di sini kita ngeload ml5.js, window.ml5.image classifier. Jadi di sini kita pakai suatu API. API ini merupakan ml5.js, jadi machine learning sederhana yang dibangun menggunakan JS, JavaScript kalau saya nggak salah ingat. Jadi machine learningnya ini saya nggak bikin dari awal. Jadi saya hanya memanfaatkan API dari ml5. Sehingga kalau kita pengen bikin suatu sistem sederhana seperti doc image classifier ini, kita nggak usah repot-repot membangun sistem classifiernya dari awal. Kita cukup hit API-nya, kemudian tinggal kita olah. Seperti ini. Gambar anjingnya sudah ada, coba kita klik classify image. Nah, dia sudah langsung memberikan hasilnya. Kalau kita panggil gambar anjingnya lagi, kita klik classify lagi. Nah, anjing beagle 87,5% confidence-nya. Jadi sistemnya sangat confidence sebanyak 87,5% bahwa anjing ini adalah jenisnya beagle. Blue tick 0,4%, jadi sangat rendah ya. Kemudian Basset Hound 9,1%. Oke, jadi salah satu kelebihan API, kalau kita pakai API itu tadi ya, kalau kita pengen data-data yang kita nggak punya, kayak itu tadi data anjing misal, atau kita pengen bikin machine learning tapi kita nggak paham betul gimana sih cara bikin machine learning, kita hanya pengen memanfaatkan fungsi machine learningnya aja, kita bisa pakai API. Atau kalau kita pengen bikin suatu aplikasi untuk menampilkan data kripto, data koin-koin kripto, kita pengen bikin aplikasi seperti itu, kita tinggal cari API yang menampilkan data kripto. Atau kita pengen bikin aplikasi kayak Google Maps, ada directionnya, ada navigasinya, kita nggak perlu punya data maps yang sebegitu besar, kita tinggal
melakukan request API. Oke, untuk bagian terakhir adalah sesi Q&A. Ada 3 ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih caranya dua program ini berkomunikasi? Kemudian yang nomor 2, apa kepanjangan API? Dan yang ketiga, apa keuntungan menggunakan API? Tentunya kalau kita mengikuti pembelajarannya dari awal, ketiga pertanyaan ini akan sangat mudah ya untuk dijawab. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.